selamat pagi saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia. Pada pagi ini kembali saya hendak menaburkan firman Tuhan lewat renungan pagi. Dan karena itu sebelumnya mari kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Atas pagi yang Kau anugerahkan ya Allah, kami mengucap syukur. Atas kekuatan kesehatan yang masih Engkau berikan, kami pun bersyukur. Sesungguhnya banyak hal Tuhan hadirkan dalam hidup kami sampai sekarang, dan masih Tuhan rencanakan untuk Engkau berikan pada kami. Karena itu Tuhan, ketika kami menyambut hari baru yang Tuhan berikan, kami mau mendasarkan berbagai aktivitas kami dalam bimbingan firman Tuhan. Sebab kami sadar, kami membutuhkan tuntunan daripada Tuhan, dan kami percaya itu ada di dalam firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar baik hamba-Mu yang akan memberitakan atau juga semua pendengar yang akan mendengar, boleh memahami akan sabda-Mu, dan juga memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbicaralah ya Allah, kami terbuka untuk dibimbing sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 21. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 21, firman Tuhan berkata, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, setiap orang dalam hidup ini pasti pernah mengalami yang namanya menunggu. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Karena itu tidak jarang ketika menunggu banyak orang yang tidak sabar. Kalau sekarang, kalau kita lihat banyak orang yang menunggu biasanya dengan main handphone atau kotak-katik handphone. Kita bisa lihat itu di ruang tunggu atau dimanapun ketika orang-orang sedang menunggu. Sebenarnya itu nggak salah, karena menunggu itu membuat jenuh sehingga banyak orang berusaha melakukan kegiatan yang menyenangkan diri mereka ketika mereka harus menunggu. Tapi sesungguhnya kehidupan kita juga adalah menunggu. Kita menunggu dan menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita juga menunggu dan menanti hari baru. Setiap hari, setiap waktu, tidak bisa kita lewatkan semuanya juga dengan menunggu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam pembacaan kita saat ini, ketika Paulus tiba di Athena, sebelumnya Paulus menyuruh Silas dan juga Timotius untuk menyusul ke Athena. Dan saat itu dia sedang dalam proses menunggu sebenarnya. Tapi kita melihat di sini ketika dia menunggu, dia tidak mempergunakan waktu untuk menyenangkan hatinya. Tapi dia mengamati sekeliling dan dia sangat sedih. Di dalam kesempatan yang ada saat itu,
ketika dia menanti kedatangan Silas dan Timotius, dia langsung merespon kesedihan hatinya dengan berinisiatif untuk mengajak orang-orang bertukar pikiran yang saat itu ada di bait Allah, atau juga orang-orang yang takut akan Allah, dan juga di pasar-pasar di mana ada kesempatan. Artinya Paulus merasakan bahwa tidak ada waktu sebenarnya untuk disia-siakan selain untuk memberitakan kebenaran tentang Tuhan. Kita melihat di sini Paulus mempergunakan waktu yang ada untuk bertukar pikiran. Dan kita melihat di sini juga Paulus memiliki hikmat, sehingga ketika dia berhadapan dengan hal ini dalam memberitakan tentang Kristus, keselamatan di dalam Kristus, dia tidak mempergunakan seperti mengajar atau juga menegur dan lain sebagainya, tapi dia mengajak orang-orang itu untuk bertukar pikiran. Inilah hikmat yang daripada Tuhan. Dan kita melihat selanjutnya, setelah Paulus bertukar pikiran dan bersoal jawab dengan beberapa orang, kita tahu di sana bahwa Athena itu adalah ibu kota Yunani yang memiliki orang-orang yang cerdas, memiliki tingkat pengetahuan atau filosofi yang sangat tinggi. Dari zaman dahulu sudah dikenal seperti itu. Dan Paulus melakukan pendekatan dengan bersoal jawab atau juga mengajak bertukar pikiran. Satu sisi Paulus kelihatan berani sekali. Paulus kok sepertinya ngajak bertukar pikiran, tapi kita melihat di sini motivasi Paulus adalah untuk menyatakan kebenaran. Motivasi inilah yang buat dia mampu untuk melakukan itu semua. Dan kita melihat lebih lanjut, ketika dia sudah bersoal jawab itu, justru dia dilecehkan dan dikecilkan. Kalau istilah sekarang ini dibilang yang Paulus omongkan itu hanya soal receh katanya, tidak berguna, tidak ada manfaatnya mungkin orang-orang lihat. Sehingga Paulus diundang di Areopagus. Tapi ternyata di sana orang-orang yang menanti ketika mendengar apa yang Paulus katakan, mereka menanti dengan antusias. Kenapa? Karena apa yang Paulus katakan itu sesuatu yang baru menurut mereka, baru di telinga mereka. Dan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi pastinya selalu tertarik untuk melihat dan mencari hal-hal yang baru, supaya bisa lebih maju, supaya bisa lebih hebat. Tapi kita melihat di sini yang mereka nantikan, yang mereka harapkan dari Paulus adalah sebenarnya perkataan yang baru, sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang benar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah kita belajar dari sikap Paulus yang memiliki kerinduan yang besar, yang menyadari bahwa hidup yang dimiliki itu adalah hidup sepenuhnya adalah anugerah dari Allah. Sehingga tidak mengherankan kalau dalam Filipi pertama dia bersaksi bahwa hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Setiap saat dan setiap waktu bagi Paulus adalah untuk bersaksi. Sehingga tidak ada kata menunggu dalam kamus Paulus. Menunggu itu berarti mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa di tengah pandemi ini kita masih diberikan kehidupan. Mungkin ada dari saudara-saudara yang sempat mengalami masa-masa kritis dan harus dirawat di rumah sakit, dan juga ada yang dirawat di rumah, tapi saat ini kita bersyukur kita masih dalam keadaan yang baik. Ada saudara-saudara kita yang juga sudah mendahului kita. Marilah kita meyakini bahwa mereka telah menunaikan tugas mereka di dalam dunia. Namun bagi kita yang masih hidup dan diperkenankan Tuhan hidup, kita juga menyadari bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan tentunya ada satu tujuan. Tuhan memperkenankan kita hidup dengan tujuan agar kita boleh dipakai olehnya untuk menyatakan kebenaran dan tidak menyanyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Karena itu seperti Mother Teresa pernah mengatakan bahwa dalam ungkapan dan doanya, dia berkata, ya Tuhan, jangan biarkan sehari-hari berlalu dalam hidupku tanpa orang-orang yang datang padaku dan pergi tidak menyicipi kasih Tuhan. Artinya Mother Teresa merasakan bahwa Tuhan sudah begitu mengasihinya sehingga dia sangat mengharapkan
bahwa ketika ada orang yang datang dalam hidupnya setiap hari, itu adalah kesempatan untuk memberitakan kasih Tuhan, agar mereka boleh menikmati kasih Tuhan yang sudah dirasakan oleh Mother Teresa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saudara dan saya. Mari kita pergunakan ini dengan baik. Melalui pekerjaan kita bersaksi tentang kebenaran, melalui aktivitas tidak lupa kita juga menyuarakan kebenaran dan kemuliaan Allah. Yang kedua, kita juga diperlihatkan pada kesenangan akan sesuatu yang baru. Di zaman sekarang ini, apalagi di tengah era informasi yang berdetak dengan cepat, kita masuk dalam era post-truth, di mana kebenaran itu sebentar saja bertahan sudah diragukan lagi besok. Apa yang benar belum tentu benar sekarang. Perkembangan informasi berjalan dengan sangat cepat saat ini. Di tengah situasi yang seperti ini, jangan sampai kita juga berpikir bahwa dalam firman Tuhan itu tidak ada sesuatu yang baru, sehingga tidak menarik dan sudah ditinggalkan. Gejala ini sudah muncul. Banyak orang menganggap firman Tuhan itu sudah usang. Sepertinya Allah itu sudah usang karena pemikiran manusia sudah semakin canggih dan berusaha mencari dan mengatasi segala sesuatu sendiri. Ingatlah saudaraku bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini selalu baru. Setiap hari Tuhan memberikan yang baru. Kasih-Nya tidak pernah usang, berkat-Nya tidak pernah berhenti. Selalu hadir dalam kebaruan di tengah hidup kita sekarang dan juga seterusnya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengakhiri dengan doa, kita bersehati dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur akan sapaan daripada sabda-Mu. Ketika Engkau masih menganugerahkan hari yang baru bagi kami, biarkan kami boleh mempergunakan dengan baik, agar hari ini kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami juga boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ajari kami memahami rancangan yang Kau hendak terapkan lewat hidup kami, apapun itu, supaya dalam hikmat-Mu kami dimampukan, bukan hanya sekedar memahami keadaan, tapi juga boleh memberitakan apa yang Tuhan kehendaki dengan cara yang tepat dan juga dengan tujuan yang tepat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada pagi ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami di berbagai tempat yang saat ini mungkin masih terbaring lemah di dalam ketidakberdayaan. Tuhan topang dan sertai, supaya selalu ada semangat dan juga keyakinan teguh bahwa dalam Tuhan senantiasa ada penyertaan, karena Tuhan hadir dalam dunia ini bukan untuk mereka yang kuat, tapi Tuhan hadir untuk mereka yang sakit. Bagi mereka yang terpuruk di tengah berbagai tekanan dan juga kondisi yang memprihatinkan akhir-akhir ini, mampukan kami semua bertahan, mampukan kami semua meyakini bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendirian, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kami, karena kasih Tuhan selalu baru dari hari lepas hari dan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Kami mendoakan GPIB secara sinodal. Tuhan memberkati rancangan persidangan sinode yang sedianya akan diadakan tanggal 25 sampai 31 Oktober yang akan datang dengan metode daring dan sebagian luring. Tuhan berkati supaya segala sesuatu yang dipersiapkan boleh dirancangkan dengan baik. Biarlah Majelis Sinode, fungsionaris Majelis Sinode dan juga panitia pelaksana persidangan Sinode ke-21 boleh bekerja sama dengan baik, sehingga menciptakan juga persidangan yang benar-benar dipersiapkan. Tuhan mampukan dan hadirkan orang-orang yang berkompeten di bidang IT dan lain sebagainya untuk menciptakan infrastruktur dan juga jaringan yang baik, sehingga pelaksanaan persidangan nantinya berjalan dengan lancar. Dan Tuhan beri hikmat supaya semua orang yang hendak mengikuti persidangan diberikan juga kemampuan untuk mengikutinya dengan baik. Bagi mereka yang masih terhambat dengan kendala alat-alat dan berbagai dan lain sebagainya, Tuhan pun mendampingi dan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dan seluruhnya di pagi ini, di hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.